Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memulai seminar Iman Kristen Online kita pada hari ini yang akan membahas waspada Kristen progresif. Kita akan memulai, mari kita Bapa di surga, kami ucap syukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mempelajari satu topik dengan kekristenan, khususnya tentang muda, tentang Kristen progresif. Bapa, kami mohon Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh dibangun dalam iman kami, makin dikuatkan dalam pengertian kami terhadap kebenaran iman Tuhan, dan biar Roh Kudus memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir pada seminar hari ini, dan di atas semuanya itu hanya membawa kemuliaan bagi namamu sendiri. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan memulai seminar Iman Kristen Online pada hari ini yang akan membahas waspada Kristen progresif. Semuanya kedengarannya sepintas progresif itu enaknya, kan bicara tentang kemajuan, bicara tentang hal-hal yang positif, yang kira-kira make sense. Tapi mari kita melihat apa yang dimaksud dengan Kristen progresif yang sekarang banyak menimbulkan kebingungan dalam kekristenan, khususnya di dalam kalangan anak muda. Pertama-tama kita akan melihat suatu fenomena yang melawan banyak anak muda dan orang Kristen umumnya, yaitu tentang Kristen progresif. Jadi sebelum kita melihat apa itu Kristen progresif, mari kita melihat beberapa hal berikut ini. Fenomena dalam kekristenan dewasa ini yang sering kali diterima secara umum, namun kalau kita teliti, ternyata telah menyimpang dari ajaran Tuhan, dari firman Tuhan, tidak selaras dengan firman Tuhan, tidak seperti yang kitab suci gambarkan, atau bahkan menentang firman Tuhan, menentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Susah bedakan ya antara sesat dengan menyimpang. Kalau sesat itu secara dasari lain, berbeda total, bertentangan, bahkan bertabrakan dengan dasar-dasar iman Kristen. Tapi kalau menyimpang bisa saja masih dalam hal-hal kecil yang tidak berhubungan dengan dasar iman Kristen atau terlebih lagi dengan keselamatan. Fenomena-fenomena itu antara lain mencakup pingin yang enak-enak saja, khususnya kaum awam atau anak muda, pingin yang bisa diterima logikanya, pingin yang masuk akal, pingin yang mudah didengar, pingin yang ringan-ringan, pingin yang serba instan, bahkan kalau bisa menghindari proses. Intinya fenomena-fenomenanya adalah condong pada kekristenan yang bersifat duniawi. Saudara yang dikasih Tuhan, Kristen yang demikian adalah Kristen yang palsu. Kristen yang memberitakan Injil yang lain, yang memberitakan Yesus yang lain. Ya, kalau kita lihat fenomena berikutnya adalah toleransi yang begitu berlebihan, dalam artian kompromi terhadap nilai-nilai moral dan ajaran dari Alkitab demi menjaga ketenangan dan kenyamanan, tanpa memperhatikan kebenaran yang disampaikan dalam Alkitab.
terutama bagian-bagian yang menegur dosa dan mengarahkan pada satu pertobatan. Juga adanya kekosongan rohani atau celah atau lubang. Mereka fokus pada pengalaman pribadi, membangunkan emosi tanpa dasar yang begitu kuat. Beberapa di antaranya di luar Alkitab, di luar firman Tuhan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan spiritual dan pemahaman yang keliru tentang kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah keseluruhan dari dasar-dasar kitab suci baik itu PL maupun PP. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran yang mutlak. Firman Tuhan adalah satu-satunya standar kebenaran bagi orang percaya. Sedangkan spekulasi bukanlah standar kebenaran. Kalau misalnya masih menimbang-nimbang, oh mungkin begini, oh mungkin begitu, oh kayaknya itu make sense, oh it sounds good, it sounds great, dan sebagainya. Kedengarannya masuk akal, kedengarannya bagus, kedengarannya oke juga. Jadi ini membuka celah sehingga semakin menjauh dari firman Tuhan akan berpotensi menyesatkan dan disesatkan. Siapapun ya, makin menjauh dari firman Tuhan, baik di dalam pengajaran, di dalam praktek spiritual, akan berpotensi menyesatkan dan disesatkan. Berikutnya adalah fenomena liberalisasi teologi, yaitu suatu pemahaman yang longgar terhadap ajaran Alkitab atau kompromi yang sudah dipengaruhi oleh spirit duniawi yang dibawa ke dalam gereja dan diberlakukan terhadap firman Tuhan yang seringkali mengarah pada penolakan terhadap kebenaran yang jelas dan absolut dari kitab suci. Jadi semuanya itu berawal dari logika yang tidak tunduk dan tidak hormat pada otoritas firman Tuhan. Maka di sini penting sekali peran dari sekolah tinggi teologi STT maupun seminari. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk meluruskannya melalui dosen pengajar atau mahasiswa-mahasiswanya. Berikutnya adalah kemerosotan moral. Ada penurunan nilai-nilai moral dan etika dalam praktek kehidupan sehari-hari yang bertentangan dengan standar yang diajarkan dalam Alkitab. Teladan gembala, kasus pengurus gereja yang affair dengan jemaatnya misalnya, penyelewengan penggunaan persembahan persepuluhan dan sebagainya. Jadi penting untuk terus diarahkan agar berpegang teguh pada ajaran dan nilai-nilai yang benar sebagaimana yang Alkitab ajarkan. Karena baik itu mahasiswa di dalam suatu seminar atau STT atau jemaat awam di dalam suatu gereja itu mengikuti teladan dari gembalanya. Kalau gembalanya melakukan praktek hedonis, apapun yang dilakukan diperhatikan oleh jemaatnya. Demikian juga para dosen. Dosennya burju, mahasiswanya pun juga akan terobsesi untuk meniru agar bisa paling tidak seperti dosennya. Nah, berikutnya adalah kecenderungan orang berdosa, yaitu antroposentris atau berpusat pada diri sendiri. Siapa saja, kecenderungan orang berdosa memang seperti ini, antroposentris, berpusat pada diri sendiri.
Dan kekristenan juga banyak yang demikian, berpusat pada diri sendiri. Ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan motivasi untuk kepentingan diri sendiri, untuk perut sendiri. Termasuk keinginan hasrat untuk terkenal, populer, diterima di mana-mana dan sebagainya. Kalau kita lihat di Roma 11 ayat 36, firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada unsur akunya, semuanya diarahkan kepada Dia. Demikian juga dalam Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena biasanya defense orang saat mengalami pergumulan, saat mengalami kesesakan, beban hidup, saya kan masih di dunia ini. Jadi boleh dong saya memakai cara saya sendiri, jalan saya sendiri. Karena saya sendiri yang menanggungnya. Tetapi ini bagaimanapun adalah bentuk keegoisan atau yang berpusat pada diri sendiri. Jadi fenomen dalam kekristenan antroposentris itu fokus pada kebutuhan pribadi. Orang cenderung memandang iman kepada Kristus sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, seperti kesembuhan, kesuksesan, kemakmuran, atau kebahagiaan, tanpa mempertimbangkan kehendak Allah. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan atau kebenaran yang lebih luas. Jadi kita bandingkan dengan Yohanes 9 ayat 3 ya. Jawab Yesus, bukan Dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Ini waktu ditanya pada Yesus, waktu dijumpai orang itu sakit begitu lama sejak lahir. Orang tidak melihat suatu kebenaran yang dinyatakan yang lebih luas, yang bahkan masih menjadi misteri. Fenomena berikutnya adalah kesombongan spiritual. Mereka mungkin cenderung memandang iman mereka kepada Kristus sebagai alasan untuk merasa lebih baik atau lebih unggul dari orang lain, tanpa memperhatikan kerendahan hati dan pengampunan yang seharusnya mengiringi keselamatan, dan menyadari sebagai sesama orang berdosa yang sungguh membutuhkan belas kasihan Allah di dalam Yesus. Kita semuanya orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, atau kita akan binasa tanpa juru selamat. Fenomena berikutnya adalah manipulasi Tuhan. Orang dapat mencoba dalam tanda petik mengendalikan Tuhan dengan cara-cara tertentu. Misalnya seperti melalui doa, puasa, kesalehan, ritual-ritual yang lainnya. Padahal Dia, Allah itu Maha tahu segalanya. Dengan harapan mendapatkan hasil yang diinginkan, antroposentris, tanpa memahami bahwa hubungan dengan Kristus seharusnya didasarkan pada kasih dan ketaatan. Fenomena berikutnya adalah pemahaman yang keliru atau terganggu tentang penderitaan Kristus. Mereka mungkin cenderung melihat penderitaan Kristus sebagai alat untuk membebaskan mereka dari konsekuensi dosa mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan pentingnya pertobatan dan perubahan hidup yang sesuai atau yang selaras dengan firman Tuhan. Berikutnya adalah kegagalan menghargai
kasih yang tanpa syarat. Orang berdosa tidak sepenuhnya atau tidak sungguh-sungguh menghargai kasih tanpa syarat yang ditunjukkan oleh Kristus dalam pengorbanannya di kayu salib, dan cenderung memandang iman dari mereka sendiri sebagai suatu jaminan keselamatan tanpa mempertimbangkan pentingnya hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Dipikir dia mampu, imannya teguh, tapi mendasarkan semuanya dengan kekuatannya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, detik percaya Yesus sebagai, apalagi melayani Tuhan, detik itu juga menjadi musuh abadi setan, iblis, dan kroni-kroninya yang akan menyerang dari berbagai sisi. Tapi penyertaan, pelindungan, pemeliharaan Tuhan terhadap orang-orang pilihannya sendiri sungguh nyata untuk bisa sampai setia sampai akhir. Jadi kalau kita melihat fenomena banyak orang yang murtad, banyak yang meninggalkan Tuhan, yang bisa murtad atau terhilang hanyalah kambing atau Kristen KTP dan bukan domba. Ingat, orang percaya, orang bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya itu karya Roh Kudus melalui firman-Nya. Dia adalah pribadi Allah Tritunggal yang Maha Kuasa. Kalau Dia sendiri yang memilih, Dia akan memelihara dan melindunginya sampai akhir. Dan tidak ada kekuatan lain yang bisa merebut dari Dia, karena Dia Maha Kuasa. Firman Tuhan kiranya selalu memperkuat fondasi iman kita dalam kasih dan pengabdian yang sejati. Mari kita melihat kambing dan domba. Orang banyak terjebak melihat fenomena yang umumnya terjadi. Jadi tidak melihat dari kacamata Allah melalui firman-Nya, tetapi hanya melihat dari kacamatanya sendiri. Misalnya, fakta banyak orang yang murtad. Mereka yang bisa murtad itu adalah mereka yang sebenarnya hanyalah kambing dan bukan domba. Sekalipun yang bersaksi itu mengaku dulunya adalah hamba Tuhan, mereka hanyalah Kristen KTP. Dari dulu mereka tidaklah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kambing itu bisa makan apa saja, sampah-sampah sekalipun dimakan. Demikian juga dengan orang Kristen KTP. Sekalipun dalam pengakuannya sendiri ngotot sebagai orang Kristen sejati dulunya, padahal bukan, saudara. Tetapi domba itu dipilih Tuhan. Dia akan dipelihara, dijaga, dan dilindungi Tuhan untuk setia mengikut melayani Tuhan sampai akhir. Roh Kudus yang akan memberikan kemauan dan kemampuan untuk hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Jadi menyatakan keselamatan bisa hilang dalam artian kalau imannya itu sejati dari Roh Kudus melalui firman-Nya, itu sama saja dengan menyebut Yesus itu bukan kembali yang baik, karena dombanya bisa hilang, bisa menjadi kambing. Banyak penyesatan dan penyimpangan dalam kekristenan justru menunjukkan kekristenan mempunyai nilai yang paling berharga, yaitu bernilai kekalan. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Hanya Dialah satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Sebagai contoh, uang yang asli, yang bernilai paling tinggi, itulah yang paling banyak yang dipalsukan. Jadi bukan uang yang bernilai kecil, recehan. Demikian juga dalam kekristenan. Karena dalam kekristenan itu ada yang paling bernilai
Karena paling bernilai itulah setan, iblis, dan kroni-kroninya memalsukannya dengan berbagai macam cara. Saudara yang dikasih Tuhan, iman yang genuine, iman yang asli itu anugerah. Karya Roh Kudus melalui firman-Nya. Ada Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya. Ada buah roh untuk berbuat baik yang memuliakan Allah dan kepada sesama. Mempunyai selera rohani untuk hidup total memuliakan Allah, bukan malah menyesatkan orang-orang pilihan Allah di dalam Kristus. Kita masuk sekarang, apa itu Kristen progresif? Banyak yang mungkin baru mendengarnya, mungkin juga banyak yang memakluminya dengan asumsi kekristenan itu kan maju terus. Iman itu kan memang harus terus maju bertumbuh. Pengertian akan firman Tuhan itu kan juga harus terus maju dalam kebenaran. Kelihatannya make sense, masuk akal. Tetapi kita harus waspada. Uang palsu yang paling bahaya itu adalah yang paling menyerupai uang aslinya. Bukan uang yang kelihatan mencolok benar-benar palsu, mudah terdeteksi, saudara. Tapi yang sangat-sangat mirip, justru itulah yang paling berbahaya. Nah, demikian juga dalam kekristenan. Kalau orang berpikir, beranggapan bahwa kan memang harus terus maju, bertumbuh, pengertian akan firman Tuhan itu kan juga harus terus maju dalam kebenaran. Tetapi apakah kemajuan, pertumbuhan itu selaras dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah pengertian akan firman Tuhan itu tidak bertentangan dengan keseluruhan bagian dari firman Tuhan, baik itu PL maupun PP, untuk yang dimengertinya, untuk yang dipahaminya, atau tidak? Apakah semua itu sesuai dengan yang digambarkan keseluruhan bagian dari kitab suci dan tidak asal main com untuk kepentingan diri sendiri? Ya atau tidak? Kita masuk ke pengenalan terlebih dahulu ya. Gambaran singkat tentang Kristen progresif. Apa itu Kristen progresif? Kristen progresif itu suatu gerakan, komunitas atau praktek kekristenan yang mempromosikan sebuah Alkitab yang tidak berotoritas, memberitakan Yesus yang tidak mati untuk saudara, dan Tuhan yang tidak dapat menyelamatkan saudara. Sederhananya, ini adalah Injil yang lain, dan bukan kabar baik yang benar-benar memerdekakan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kristen progresif adalah suatu praktek pendekatan dalam agama Kristen yang menekankan pada inklusivitas, keadilan sosial, dan pembaruan teologi dan responsif terhadap zaman ini. Eksklusivisme ialah cara pandang yang menganggap bahwa hanya agama atau kepercayaan yang benar, sedangkan inklusivisme ialah pandangan yang menerima bahwa agama lain juga mengandung kebenaran. Tapi keselamatan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita melihat sekarang inti pengajarannya. Penerimaan terhadap perbedaan. Wah, ini kelihatannya bagus ya. Kelihatannya make sense. Pengutamaan perdamaian dan keadilan kelihatannya mulia. Penafsiran Alkitab yang kontekstual dan relevan dengan konteks sosial dan budaya saat ini
kelihatannya masuk akal, padahal pada dasarnya mereka menolak Alkitab firman Allah. Menekankan tanggung jawab terhadap lingkungan dan advokasi terhadap hak asasi manusia kelihatannya sangat mengesankan, sangat impresif. Namun, spirit apa di balik semua itu? Mereka menolak dasar-dasar iman Kristen, seperti yang sering diumbar di sosial media, di mana-mana. Mereka dengan jelas menolak Allah Tritunggal, dengan jelas menolak keilahian Kristus, dengan jelas menolak keselamatan hanya di dalam Yesus, menolak Alkitab firman Allah. Lantas mengapa Kristen progresif muncul sebagai suatu gerakan dalam agama Kristen? Kristen progresif muncul sebagai suatu gerakan dalam agama Kristen karena adanya keinginan untuk menafsir ulang ajaran-ajaran agama dengan sudut pandang yang lebih inklusif, terbuka terhadap keragaman, dan berkomitmen pada keadilan sosial. Nah, berita-berita yang seperti ini mudah diterima ya. Setidaknya ini yang terus digembur-gemburkan oleh tokoh-tokohnya. Pertanyaannya adalah, apa metode dasar penulisan mereka? Otoritasnya dari mana? Dari pemikiran logika mereka sendiri? Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Standar kebenaran orang percaya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah standar yang kokoh. Ingat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sementara standar mereka itu apa? Di luar firman Tuhan hanya cerami. Hal ini seringkali muncul sebagai respon terhadap tradisi-tradisi agama yang dianggap kaku dan eksklusif. Logika yang tidak tunduk pada firman dan kehendak bebas telah membawa mereka makin jauh dari kebenaran. Mereka menjadi hakim atas firman Tuhan. Bandingkan dengan Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Bukan manusia yang menjadi hakim. Alkitab firman Tuhan, tetapi firman itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Bukan nabi-nabi Kristen progresif yang menjadi hakim, tapi firman Tuhan. Maka bertobatlah. Jika saudara ikut di dalamnya dan menyebarkan berbagai macam penyimpangan dan kesesatan, khususnya kepada anak muda maupun orang awam. Matius 18 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil, ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Kita harus ingat satu prinsip Scripture interpret Scripture. Bukan menafsirkan ayat semaunya sendiri, berdasarkan kemauan sendiri yang sudah dicemari oleh dosa.
Kitab suci atau firman Tuhan adalah standar kebenaran orang percaya. Harus membandingkannya dengan bagian kitab suci yang lain, baik PL maupun PP, agar arti yang digali tersebut tidak bertabrakan atau bertentangan dengan bagian dari kitab suci yang lain. Mereka menafsirkan carpe diem, semaunya sendiri. Jadi sekali lagi kita bisa melihat prinsip kitab suci mentafsirkan kitab suci. Maka kalau kita datang kepada Tuhan melalui firman-Nya, harus dengan hormat, dengan motivasi yang benar, yaitu untuk mencari kebenaran, mengenal kebenaran dan mendapatkan kebenaran. Kalau motivasinya sudah benar, Roh Kudus pasti pimpin kita kepada kebenaran. Sekarang kita melihat siapa target dari Kristen progresif dan mengapa anak muda. Kristen progresif menarik perhatian banyak anak muda dengan pesan inklusif yang menekankan keragaman, keadilan sosial, dan relevansi konteks modern terhadap ajaran agama. Penyampaiannya kepada anak muda khususnya yang dalam pandangan umum dianggap make sense, masuk akal, ada baiknya, ada benarnya juga kok. Padahal belum tentu demikian apabila kita uji dengan keseluruhan firman Tuhan, baik itu PL maupun PP. Mengapa harus keseluruhan bagian dari kitab suci? Karena kita menyembah Allah yang benar dan bukan Allah yang belidah cabang. Sebentar ngomong begini, sebentar ngomong begitu. Lain zaman ngomong begini, lain zaman ngomong begitu. Dia itu maha tahu dan sumber hikmat dari segalanya. Saudara yang dikasih Tuhan tidak seperti tradisi yang lebih konservatif. Kristen progresif menempatkan penekanan pada pemahaman yang dinamis dalam pandangan mereka sendiri terhadap kitab suci, yang memungkinkan interpretasi yang lebih terbuka terhadap isu-isu kontemporer. Anak muda tertarik karena mereka sering mencari nilai-nilai yang sejalan dengan pandangan mereka tentang keadilan, kesetaraan, dan inklusi sosial. Dan Kristen progresif menawarkan ruang bagi mereka untuk menyelaraskan keyakinan agama mereka dengan dukungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan penolakan terhadap diskriminasi. Jadi dengan pendekatan yang lebih terbuka dan progresif, Kristen progresif juga menawarkan inklusivitas terhadap individu yang mungkin merasa teraliensi oleh tradisi Kristen yang lebih konservatif. Jadi ini menciptakan ruang aman bagi mereka yang memiliki pandangan yang beragam tentang agama dan spiritualitas. Jadi dengan demikian, anak muda menjadi target utama Kristen progresif. Karena mereka merupakan kelompok yang terbuka terhadap inovasi, keragaman, perubahan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai yang diadvokasi oleh gerakan Kristen progresif. Mari kita ingat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus berbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Pengetahuan kita itu memang harus terus maju, berkembang menurut firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang selaras dengan firman Tuhan.
Selanjutnya kita melihat ya spirit yang dijunjung oleh Kristen progresif saat ini. Dalam Kristen progresif, semangat yang dijunjung tinggi adalah inklusivitas, keadilan sosial, dan kasih sayang tanpa batas. Mereka memperjuangkan kesetaraan bagi semua orang tanpa memandang gender, tanpa memandang ras, atau latar belakang sosial. Kebebasan berpikir dan penelitian dipromosikan sebagai cara untuk memperdalam iman dan memahami ajaran agama secara kontekstual. Nah, disinilah bahayanya jika logika kita yang terbatas ini tidak tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Dalam semua, kasih menjadi landasan utama untuk berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta. Semua kedengarannya bagus, make sense, manis didengar, ada benarnya juga ya. Tapi kita perlu menguji dengan terang kebenaran firman Tuhan, khususnya yang berkaitan dengan dasar-dasar iman Kristen. Mari kita melihat klaim-klaim sepihak dari Kristen progresif. Bagaimana menyikapi klaim-klaim Kristen progresif antara tantangan dan antara terbuka dan tantangan. Aliran Kristen progresif dianggap kontroversial oleh beberapa denominasi gereja yang lebih tradisional karena tidak sesuai atau bertentangan atau bahkan bertabrakan dengan firman Tuhan. Klaim-klaim yang dibuat oleh Kristen progresif seringkali dianggap menyimpang atau bahkan sesat oleh beberapa pemeluk agama Kristen. Antara lain, salah satu klaimnya yang sering dianggap kontroversial adalah pandangan tentang otoritas kitab suci. Mereka mengaku mengerti dan melihat bahwa kita pun sering bertabrakan. Jadi ini dipengaruhi oleh teologi liberal yang merendahkan otoritas kitab suci, tapi mengedepankan akal. Kita memang menggunakan akal, tapi akal itu harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat statement ini dengan kemantauan Allah, pada dasarnya mereka menolak Alkitab sebagai firman Allah. Mereka hanya mencomot yang sesuai dengan pengertiannya sendiri. Kristen progresif sering menekankan pentingnya konteks budaya dan sejarah dalam mentafsirkan kitab suci yang dapat bertentangan dengan pandangan lebih literal atau dogmatis. Mereka cenderung melihat kitab suci sebagai inspiratif, namun juga dipengaruhi oleh konteks manusia pada saat ditulis. Kristen progresif seringkali membahas isu-isu sosial kontemporer seperti hak-hak LGBT, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan ekonomi. Pandangan mereka yang inklusif dan berorientasi pada keadilan seringkali menantang pandangan tradisional yang dianggap sebagai lebih konservatif. Tidak menegur dosa sebagaimana adanya dosa yang diarahkan pada pertobatan. Mereka menolak Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Padahal kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Dalam tanda petik mereka menganggap semua sama saja. Bandingkan dan renungkan bahwa Allah menciptakan keragaman dan berbeda satu dengan yang lainnya, ketimbang kita menganggap semuanya sama saja. Keselamatan ada di luar Kristen. Iman kepada Kristus maksudnya. Bandingkan dengan keselamatan karena perbuatan. Berita ini memang laris dan sepertinya lebih enak didengar. Pandangan ini tidak rata dan banyak dari klaim-klaim tersebut mencerminkan refleksi dari evolusi pemahaman agama sepanjang sejarah. Menolak keilahian Yesus sebagai satu-satunya jalan karena menerima keselamatan di luar Kristus. Bandingkan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi klaim-klaim Kristen progresif ini menimbulkan ketegangan dalam komunitas Kristen yang lebih luas. Dialog boleh, sepanjang mereka tunduk pada otoritas firman Tuhan. Kalau tidak perlu memberi panggung kepada mereka. Saudara menolak ini, saudara tidak akan sampai kepada Bapa di surga. Saudara menolak ayat ini dan masih berani mengaku Kristen, tanggung sendiri resikonya. Jadi penyimpangan itu dapat bervariasi, beragam di antara individu dan denominasi Kristen. Disinilah pentingnya untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Alkitab sebagai otoritas utama dalam iman dan praktek. Keragaman pendapat adalah salah satu kekuatan utama dari agama Kristen. Sepanjang keragaman itu selaras dengan firman Tuhan atau berfondasi yang kokoh, yaitu melalui firman Tuhan, tunduk pada kebenaran firman Tuhan, baik logika, hati, dan kehendak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka ini ada di mana saja. Mereka ada di seluruh dunia. Saudara dapat menemukan komunitas Kristen progresif di gereja-gereja, kelompok-kelompok studi, organisasi non-pemerintah, dan platform-platform online lainnya. Mereka eksis di mana-mana. Mereka memanfaatkan teknologi dan semakin berani menampakkan diri. Mereka juga terlibat dalam advokasi untuk hak asasi manusia, lingkungan, keadilan sosial, serta menerjemahkan nilai-nilai agama ke dalam aksi nyata dalam masyarakat. Jadi mereka sangat memanfaatkan sosial media. Sekaranglah saatnya hamba-hamba Tuhan yang setia pada kebenaran untuk semakin sesering mungkin tampil di sosial media, menyampaikan berita kebenaran, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus dengan berita yang benar. Maka gereja jangan mau ketinggalan eksis di mana-mana, memberitakan firman, membawa orang pada juru selamat. Tantangan dan ancaman bagi kekristenan. Kekristenan progresif menantang pandangan rasional dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif terhadap isu sosial dan teologi. Dan di sini gereja bisa lebih care, lebih peduli terhadap masalah-masalah ini. Namun,
Tantangan bagi gereja ini termasuk resistensi dari kelompok-kelompok konservatif yang mempertahankan pandangan tradisional tentang agama. Sekali lagi, standarnya itu firman Tuhan, bukan yang lain, standar kebenarannya. Ancaman juga muncul dari ketegangan internal antara pemikiran progresif dan doktrin-doktrin tradisional yang masih dominan dalam gereja besar, yang bisa menggoyahkan iman jemaat. Disinilah gereja tetap terus bertahan dengan fondasi dasar dari firman Tuhan yang teguh, supaya jemaat tidak mudah tertipu, terhasut dengan Injil yang lain, berkedok nalar yang make sense, tapi sebenarnya tidak selaras dengan firman Tuhan, atau bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Teknologi satu sisi bermanfaat, tapi sisi lain menyebabkan suburnya berbagai penyimpangan dan kesesatan. Bagaimanapun juga, teknologi sudah termasuk ketetapan Tuhan. Dan teknologi diciptakan seharusnya untuk memuliakan Tuhan. Maka pakai untuk menjangkau, memberitakan Injil tanpa harus kita ke sana. Karena terbentur biaya, kesibukan, dan sebagainya. Saudara dari Surabaya bisa memberitakan Injil untuk pekerja-pekerja yang di Taiwan, yang di Singapura, yang di Hong Kong, yang di Sabah, Sarawak, tanpa saudara harus menuju ke sana. Dengan teknologi lebih cepat dan lebih banyak menjangkau jiwa, maka para hamba Tuhan, mahasiswa teologi, ataupun jemaat harus melek teknologi untuk melayani di tempat masing-masing, guna menjangkau jiwa dibawa kepada Kristus, untuk menjadi juru selamat mereka, membawa mereka kepada Kristus dari jerat dunia. Sikap terhadap firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan melalui firman-Nya, harus dengan sikap dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Hormat, tunduk, taat, dan patuh, terbuka serta sukacita menerima kebenaran firman Tuhan. Jika kita datang dengan sikap yang tidak hormat, bahkan kurang ajar terhadap firman Tuhan, Roh Kudus akan biarkan kita dalam kesesatan dan mengarah kepada kebinasaan. Hukuman yang mengerikan dari Allah adalah saat kita dibiarkan begitu saja menyimpang, yang mengarah kepada kebinasaan. Karena kacau balaunya di dalam menerima firman Tuhan, tidak mau tunduk. Ingat sekali lagi prinsip Scripture, interpret Scripture. Firmanlah kelak yang akan menjadi hakim manusia, bukan manusia. Penyimpangan terhadap otoritas kitab suci. Beberapa aliran Kristen progresif cenderung menafsirkan Alkitab secara selektif, yang enak-enak saja dan yang menguntungkan dirinya sendiri, sesuai dengan pendapat pikirannya sendiri, atau bahkan menolak otoritas sebagai firman Tuhan yang diilhami, menolak otoritas Alkitab sebagai firman Tuhan yang diilhami. Kalau kita mencari kebenaran, cari guru pengajar yang tunduk pada otoritas firman Tuhan. Minta hikmat Roh Kudus dalam mencari kebenaran. Cari buku-buku yang Alkitabiah, yang tidak bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Maka Roh Kudus pasti membimbing kita pada kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh mencari kebenaran.
penerimaan gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Beberapa kelompok Kristen progresif menerima gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran Alkitab, seperti praktek LGBT atau seks pranikah, dengan argumen bahwa ajaran-ajaran tersebut tidak relevan atau dapat ditafsir ulang sesuai dengan konteks budaya modern. Ingat, konteks budaya modern bukanlah standar kebenaran bagi orang percaya. Standar kebenaran bagi orang percaya hanya firman Tuhan. Penolakan terhadap doktrin-doktrin eksistensial iman. Beberapa aliran Kristen progresif mungkin menolak atau menafsir ulang doktrin-doktrin esensial iman, seperti kebangkitan Yesus Kristus atau ajaran tentang dosa dan penebusan yang merupakan dasar iman Kristen menurut banyak denominasi. Apakah mereka mau tunduk? Berikutnya, penyesuaian ajaran moral dengan budaya sekuler. Beberapa aliran Kristen progresif cenderung menyesuaikan ajaran moral dengan nilai-nilai budaya sekuler daripada berpegang teguh pada standar moral yang diajarkan dalam kitab suci. Apakah ini ekspresi bentuk pemberontakan? Ingat, iblis jatuh karena pemberontakan. Sekarang kita melihat prinsip-prinsip Kristen progresif. Prinsip-prinsip utama Kristen progresif adalah inklusivitas, keadilan sosial, dan interpretasi Alkitab yang kontekstual. Jadi mereka lebih mengutamakan contoh-contoh yang bisa diaplikasikan, yang kelihatan baik, kelihatannya ramah, padahal mereka tidak berada dalam kebenaran dan tidak tunduk pada kebenaran. Sekarang kita melihat tantangan teologis. Tantangan teologis yang dihadapi oleh Kristen progresif dalam menafsirkan Alkitab dan doktrin-doktrin Kristen. Bagaimana Kristen progresif mencoba untuk tetap bertahan relevan dalam pengertian mereka di dalam konteks budaya dan sosial yang terus berubah dalam pandangan mereka. Tantangan sosial seperti ketidaksetaraan gender, hak LGBT, dan isu-isu lingkungan. Bagaimana Kristen progresif ini merespon isu-isu sosial dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anggap benar. Bagaimana kita menyikapi gereja dan kekristenan secara umum dapat merespon tantangan Kristen progresif dengan baik. Bagi yang menolak kebenaran firman Tuhan, bertobatlah, kembalilah kepada Juru Selamat, kembalilah kepada prinsip-prinsip Alkitab. Prinsip-prinsip Kristen progresif dan mengingatkan pentingnya terus beradaptasi dengan perubahan zaman yang berlandaskan firman Tuhan. Jadi harus mau tunduk, taat, dan patuh terhadap firman Tuhan. Kesatuan di dalam keragaman, di dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gereja dan kekristenan saat ini itu juga penting. Bagaimana kita supaya tetap utuh di dalam kebenaran, menjangkau anak muda kembali, direkrut, masuk ke gereja, menerima pengajaran yang benar,
dan melayani. Kekristenan atau gereja yang memberitakan firman Tuhan, yang menyatakan maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya, atau yang hanya untuk menghibur, jadi bersifat antroposentris atau berpusat pada diri sendiri. Ingat, diskotik, konser band-band, dan K-pop itu juga menghibur. Ada beberapa macam gereja entertain dan gereja yang sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan, yang didapat dari penggalian perenungan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat kepada Allah yang Maha Kudus. Ingat 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara kasih, penyesatan memang harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Siapapun yang ingin menyesatkan dengan kekristenan yang berpusat pada diri sendiri, bertobatlah dari cara pemikiranmu sendiri dan tunduklah pada firman Tuhan. Progresif itu terus maju dan terus berkembang, tetapi dalam hal apa? Dalam hal iman, terus bertumbuh yang selaras dengan firman Tuhan, makin mengenal kebenaran. Pengertian akan firman Tuhan bertumbuh dengan benar. Praktik tindakan buah iman terus bertumbuh. Pelayanan terus bertumbuh berkembang. Cara hidup dengan iman Kristen menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mau melayani, mau belajar firman Tuhan baik-baik, mau diproses. Apakah Kristen progresif selaras dengan firman Tuhan? Apakah merefleksikan kasih Tuhan atau spirit dunia yang menipu? Bagi para pelayan nama Tuhan, kiranya bisa terus mendorong kekristenan untuk lebih hidup, mendorong kekristenan untuk lebih memperhatikan, menjangkau, dan menangkap jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, khususnya anak-anak muda. Bersatu dalam kebenaran, tetapi satu dalam kebenaran di dalam Tuhan, di dalam juru selamat, adalah lebih baik berbeda seperti terang dan gelap daripada kompromi. Para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, makin giat memperlengkapi kaum-kaum untuk mendorong pelayan-pelayan hamba Tuhan untuk giat memperlengkapi jemaat dengan pengertian firman Tuhan yang benar. Sementara jemaat awam harus selektif dalam belajar kebenaran. Para jemaat dan kaum awam hendaknya selektif dalam belajar. Tanya sungguh-sungguh kepada Roh Kudus agar bisa belajar di tempat yang benar, guru yang benar, dan tunduk, hormat, patuh, taat pada firman Tuhan. Mari mencari kebenaran dan terus memberitakan kebenaran, serta terus meninggikan dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk seminar pada hari ini, di mana kami diingatkan akan bahayanya begitu banyak penyesatan dan penyimpangan di dalam kekristenan. Kami mohon kiranya Roh Kudus membuat kami semakin lapar dan haus akan kebenaran, sungguh-sungguh mencari kebenaran dengan pimpinan, belajar terhadap kebenaran, belajar di tempat yang benar, dengan guru yang benar, dengan buku-buku yang benar. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami dan mengubahkan kami menjadi pribadi yang baru,
menjadi pribadi yang total memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah situasi hiruk pikuk dan kacau balaunya dunia ini, kami mau bersandar pada terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa.